Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabriandi, NIM 20044111007, kelas 3A Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, melalui video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Pengertian jaringan komputer. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan komunikasi, suatu model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi suatu organisasi kini telah diganti dengan sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem seperti ini disebut jaringan komputer atau computer network. Untuk memahami istilah jaringan komputer, seringkali kita dibingungkan dengan sistem terdistribusi atau distributed system. Kunci perbedaannya adalah bahwa sebuah sistem terdistribusi, keberadaan sejumlah komputer autonomous bersifat transparan bagi pemakainya. Seorang dapat memberi perintah untuk mengeksekusi suatu program dan kemudian program itu pun akan berjalan, dan tugas untuk memilih prosesor, menemukan dan mengirimkan file ke semua prosesor dan menyimpan hasilnya di tempat yang tepat merupakan tugas sistem operasi. Selanjutnya yaitu manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Yang kedua, jaringan untuk umum. Dan yang ketiga, jaringan masalah sosial jaringan. Yang pertama akan kita bahas itu jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Dalam membangun jaringan komputer di perusahaan atau organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam hal-hal resource sharing, reliabilitas tinggi, lebih ekonomis, skalabilitas, dan media komunikasi. Resource sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi, resource, dan pemakai. Jadi resource sharing adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak. Dengan menggunakan jaringan komputer akan memberikan reliabilitas tinggi, yaitu adanya sumber-sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah pada salah satu perangkat dalam jaringan. Artinya, karena perangkat yang digunakan lebih dari satu, jika salah satu perangkat mengalami masalah, maka perangkat lain dapat menggantikannya. Selanjutnya yang kedua yaitu jaringan untuk umum. Apa yang telah diulas di atas bahwa minat untuk membangun jaringan komputer semata-mata hanya didasarkan pada alasan ekonomi dan teknologi saja. Bila komputer mainframe yang besar dan baik dapat diperoleh dengan harga yang murah, maka akan banyak perusahaan atau organisasi yang menggunakannya. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan seperti apa yang telah diulas di atas. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu yang pertama yaitu akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh, yang kedua komunikasi orang ke orang, yang ketiga hiburan interaktif. Yang ketiga yaitu masalah sosial jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Internet telah masuk ke dalam segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjek tidak terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi.
hal-hal dalam batas norma-norma kehidupan, tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang seperti politik, agama, dan seks. Gambar-gambar yang terpasang di situs-situs tersebut mungkin akan merupakan sesuatu yang dapat mengganggu bagi sebagian orang. Selain itu, pesan-pesan tidaklah terbatas, hanya pesan tekstual saja. Foto berwarna dengan resolusi tinggi dan bahkan video klip singkat pun sekarang dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer. Selanjutnya yaitu jenis jaringan komputer. Dalam mempelajari macam-macam jaringan komputer, terdapat dua klasifikasi yang sangat penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara garis besar, terdapat dua jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. File, alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan. Saat menerima paket, mesin akan mencetak file alamat. Bila paket tersebut ditujukan untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Bila paket ditujukan untuk mesin lainnya, mesin tersebut akan mengabaikannya. Yang kedua yaitu jaringan point-to-point, terdiri dari beberapa koneksi pasang individu dari mesin-mesin untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak route yang makin berbeda jaraknya. Karena itu, algoritma route memegang peranan penting pada jaringan point-to-point. Selanjutnya itu tiga jenis utama jaringan. Yang pertama yaitu Local Area Network atau biasa kita kenal LAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource, misalnya printer dan scanner, dan saling bertukar informasi. Ini adalah contohnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, Metropolitan Area Network atau bisa kita kenal MAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. MAN biasanya mampu menunjukkan data dan suara, dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Selanjutnya yaitu Wide Area Network atau biasa kita kenal dengan WAN, yaitu mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Kita akan mengikuti penggunaan tradisional dan menyebut mesin-mesin ini sebagai host. Istilah end system kadang-kadang juga digunakan dalam literatur. Host dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi atau cukup disebut subnet. Tugas subnet adalah membawa pesan dari host ke host lainnya, seperti halnya sistem telepon yang membawa isi pembicaraan dari pembicara ke pendengar. Ini adalah contohnya. Selanjutnya yaitu perangkat jaringan komputer. Yang pertama yaitu adalah kabel. Kabel yang biasanya digunakan untuk suatu jaringan antara lain
UTP atau Universal Twisted Pair, koaksial, dan serat optik. Kabel twisted pair atau UTP cocok untuk jaringan dengan skala dari kecil hingga besar. Kabel ini umumnya lebih reliable dibandingkan dengan kabel koaksial. Hal ini dikarenakan hub memiliki kemampuan data error correction yang akan meningkatkan kecepatan transmisi. Yang kedua itu Ethernet card atau kartu jaringan Ethernet. Itu cara kerjanya, di mana setiap node dalam suatu jaringan menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh suatu node yang lain. Yang ketiga yaitu hub dan switch. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port, sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation, software, atau perangkat lain. Pada jaringan yang umum, sebuah port akan menghubungkan hub dengan komputer software. Yang keempat yaitu repeater, berguna untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabelan lalu memancarkan kabel dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel lain. Yang kelima itu bridge, gunanya sama seperti repeater tetapi lebih fleksibel dan lebih cerdas dari repeater, berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah untuk jaringan yang sama maupun berbeda. Bridge memetakan alamat jaringan dan hanya memperbolehkan lalu lintas data yang diperlukan. Yang keenamnya itu adalah router. Cara kerja router mirip dengan switch dan bridge. Perbedaannya, router adalah penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan protokol tertentu. Router mampu mengirimkan data atau informasi dari suatu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Selanjutnya itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer satu dengan lainnya sehingga membentuk jaringan. Topologi jaringan menjelaskan struktur dari suatu jaringan komputer. Yang pertama yaitu topologi bus. Bentuk jaringan bus menyerupai jalan yang memiliki banyak pemberhentian atau bus stop. Topologi ini merupakan bentengan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node-node. Yang kedua topologi ring. Pada topologi ini komputer saling tersambung membentuk lingkaran atau ring. Sinyalnya akan mengalir satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya tabrakan paket. Namun salah satu komputer yang terputus akan tetap mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang ketiga yaitu topologi star. Pada topologi ini node berkomunikasi langsung dengan station lain melalui central node atau hub switch. Traffic data mengalir dari node ke central node dan diteruskan ke node tujuan. Keunggulan tipe star adalah jika salah satu node putus, maka tidak akan mengganggu kinerja jaringan lainnya. Yang keempat, topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone yang mempunyai topologi bus. Yang kelima, topologi mesh. Jaringan dengan topologi masih mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat pada jaringan. Semakin banyak jumlah komputer pada jaringan, semakin sulit cara memasangkan kabel-kabel pada jaringan tersebut karena jumlah kabel-kabel yang harus dipasang menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, pada jaringan mesh yang murni, setiap perangkat jaringan dihubungkan satu sama lain menggunakan jalur ganda atau hub-hub utama sebagai jalur cadangan jika terjadi masalah di jalur utama. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.